Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Nugroho dan saya akan menjelaskan tentang replikasi data dalam basis data. Replikasi basis data. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy data dan objek-objek database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik, dan selanjutnya mensinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensi dengan replikasi. Data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui jaringan LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, maupun internet. Dalam hal replikasi database, pendistribusi data atau pemilik data utama disebut dengan master. Sedangkan yang menerima distribusi data atau yang menjadi database menjadi database server yang direplikasi disebut dengan slave. Manfaat replikasi data. Manfaatnya adalah untuk menghindari kemungkinan tidak semua data terbackup, karena saat proses backup data manual dilakukan bisa saja terjadi perubahan data oleh klien. Apabila server master mengalami kerusakan, database bisa segera dialihkan ke server slave. Secara kecepatan akses akan menjadi optimal karena server master digunakan sebagai tempat dilakukan proses secara insert atau penambahan, update atau perubahan, dan juga delete penghapusan. Sementara pada server slave digunakan hanya untuk select pemilihan data. Replikasi master slave berlangsung secara real time, di mana setiap perubahan pada server master akan berubah juga di server slave-nya. Tipe-tipe replikasi data. Yang pertama ada transaksional replikasi, yang kedua snapshot replikasi, dan juga ada merge replikasi. Transaksional replication. Replikasi transaksional secara otomatis mendistribusikan perubahan data yang sering terjadi di antara server. Perubahan direplikasi dari publisher ke pelanggan hampir seketika. Ini menangkap setiap tahap transaksi dan urutan di mana perubahan terjadi, daripada hanya nyalin hasilnya aja. Ada juga snapshot replication. Data disinkronkan antara publisher dan pelanggan pada saat tertentu melalui replikasi snapshot. Satu transaksi mentransfer potongan data dari publisher ke pelanggan. Berbeda dengan replikasi transaksional, pembaruan dalam replikasi snapshot lebih jarang terjadi. Data yang berubah dari waktu ke waktu disinkronkan melalui proses ini. Tergantung pada seberapa sering data berubah. Ini mungkin dilakukan 1 jam sekali maupun bisa sampai 1 hari 1 kali. Merge replication. Merge replication adalah mekanisme yang dimaksudkan untuk mendistribusi kembali objek database dari satu database SQL server ke database lainnya. Database direplikasi, didistribusi, dan akibatnya disinkronisasi untuk mempertahankan tingkat konsistensinya. Replikasi transaksional akan terjadi jika seorang pekerja sedang online dan merevisi dokumen yang langsung disimpan di server cloud. Jadi merge replikasi adalah mekanisme yang dimaksud untuk mendistribusikan kembali objek database dari database satu ke lainnya. Metode replikasi data. Di sini ada 2, yaitu master slave dan master master. Master slave replikasi digunakan untuk memecahkan problem seperti performance, mendukung cadangan database yang berbeda, dan solusi untuk mengurangi kegagalan dari sebuah sistem. Hal ini memungkinkan data dari satu database server masternya untuk direplikasi ke satu atau lebih database di server lain atau disebut dengan slave. Bagian master akan mencatat updates yang nantinya diteruskan ke bagian slave. Lalu nanti slave akan memberikan output berupa pesan yang berisikan bahwa ia sudah berhasil menerima update, dan biasanya akan dikirim pembaruan berikutnya. Replikasi server slave, master slave dapat berupa sinkron atau asinkron.
Eh, ada juga model replikasi master slave. Modelnya yaitu one master one slave dan one master many slave. Di sini ada modelnya yaitu one master one slave, yaitu replikasi dari satu master ke satu slave, dari database utama ke satu database lainnya. Ini adalah contohnya, yaitu dari satu database master direplikasi ke satu database slave-nya. Ada juga one master one slave, yaitu satu database master yang diduplikasi ke lebih dari satu slave. Ini contoh gambarnya. Ini ada satu master, di data ini diduplikasi ke beberapa slave. Di sini contohnya ada 3 slave, dari satu master diduplikasi ke 3 database slave. Ada juga metode master-master. Replikasi multimaster adalah metode replikasi database yang memungkinkan data disimpan oleh sekelompok komputer dan diperbarui oleh setiap anggota grup. Semua anggota responsif terhadap query data klien. Sistem replikasi multimaster bertanggung jawab untuk menyebarkan memodifikasi data yang dibuat oleh setiap anggota ke seluruh grup dan menyelesaikan konflik apapun yang mungkin timbul di antara perubahan bersamaan yang dibuat oleh anggota yang berbeda. Ada juga model replikasi master-master. Ada dua, yaitu master slave circular relationship dan juga master slave daisy chain. Master slave circular relationship adalah dua database yang menjadi master dan juga menjadi slave. Ini adalah contoh gambar dari master slave circular relationship. Ada juga master slave daisy chain, yaitu replikasi yang terdiri banyak master atau slave yang saling terhubung. Ini adalah contoh dari master slave daisy chain. Jenis-jenis replikasi ada dua, yaitu satu replikasi sinkronus dan replikasi asinkronus. Replikasi sinkronus adalah proses yang dilakukan secara real time antara master dengan slave. Keseluruhan proses penulisan pada disk master dan slave harus sesuai terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. Ini adalah contoh dari replikasi sinkronus. Jadi klien memberikan permintaan ke master database, lalu master database mereplikasi ke database slave, lalu lalu permintaan itu dikirimkan lagi ke klien. Replikasi asinkronus. Replikasi asinkronus adalah teknik cadangan penyimpanan data di mana data tidak segera dicadangkan selama atau segera setelah penyimpanan utama mengakui penulisan selesai, tetapi lebih dilakukan selama periode waktu tertentu. Jadi kalau replikasi asinkronus itu dari klien, dia minta permintaan ke database master langsung kirim ke klien, tapi direplikasikannya tergantung waktu yang ditentukan. Jadi bedanya, kalau sinkronus itu langsung direplikasi terus ngirim ke klien, kalau asinkronus disimpan dulu dalam periode waktu tertentu baru direplikasi ke database slave-nya. Cara kerja replikasi data. Dalam proses replikasi database, ada server yang dijadikan master dan slave. Server master adalah server yang akan dijadikan sebagai induk atau server utama, sedangkan slave adalah server yang dijadikan sebagai server kopian dari server master. Sedangkan proses replikasi sendiri, server yang sebelumnya sudah dikonfigurasi sebagai master akan seperti biasa beroperasi saat server master itu menerima sebuah query dari klien atau user. Sesudah query itu diterapkan di sebuah record atau data, maka secara otomatis query itu diteruskan oleh server master ke server yang sebelumnya sudah dikonfigurasi sebagai slave melalui jaringan WAN, LAN, dan lainnya. Dan terakhir, query itu pun diterapkan di server slave dan seperti itu terus. Replikasi akan terus berjalan melakukan backup sempurna secara real time asalkan jaringan antara server
master dan slave tidak terputus atau selalu terhubung. Intinya setiap query yang dijalankan di server master akan dijalankan juga di server slave. Terus cara kerja replikasi datanya secara detail. Itu pertama master mencatat perubahan data dalam binary log. Terus slave nyalin aktivitas binary log master ke relay lognya. Terus slave merespon proses di relay log dan kemudian mengubah data pada basis datanya sendiri. Terus jadi bagian pertama proses ini adalah penulisan library log di master. Tepat sebelum setiap transaksi terbaru melengkapi data pada master mencatat perubahan dalam binary lognya. MySQL menulis transaksi secara berurutan dalam binary log ini. Bahkan jika laporan transaksi tersebut terselip selama proses terjadi. Setelah menulis event pada binary log, master kembali memberitahu mesin penyimpan untuk melakukan transaksi. Langkah-langkah berikutnya adalah bagi slave untuk menyalin binary log master ke hard drive-nya yang biasa disebut relay log. Terus dimulai dari susunan pekerja yang disebut dengan thread slave IO. Thread IO membuka koneksi klien agar bisa terhubung ke master. Dia buka koneksi klien bisa terhubung ke master, terus kemudian mulai proses-proses bin lockdown. Proses bin lockdown membaca transaksi dari binary log master. Dari log master. Jika sudah mengambil semua data di master, thread diam dan menunggu master memberi sinyal lagi ketika ada event baru. Lalu thread IO ini mencatat event ke relay log. Terus ini menyimpan relay log ke relay log server. Relay log slave. Slave SQL thread menangani bagian terakhir dari proses. Thread ini membaca dan merespon event dari relay log sehingga dapat memperbarui data slave agar sesuai dengan master. Jadi dia membaca dan memberikan data ke database-nya sendiri. Cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, tolong beritahu di kolom komentar dan sumber-sumber yang ada di PPT ini akan saya berikan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.